Buat kalian-kalian yang GR merasa bahwa Caguan ini adalah kanal untuk membela Cina, coba pikir-pikir lagi ya. Terima kasih dan apresiasi kami untuk rekan-rekan yang selama ini terus mengikuti episode Caguan dan aktif berkomentar sehingga diskusi jadi menarik. Tidak hanya berhenti di video ini aja ya. Karena memang sejatinya ketika kita memiliki wadah untuk berdiskusi, untuk menyampaikan ide atau gagasan, saat ini ya udah enak banget kan mediumnya. Banyak banget pilihannya. Untuk konten kreator yang juga misalnya berpandangan kritis dan apalagi menyudutkan Cina, ya silakan aja ya. Kita nggak akan salah-salahin juga kok. Zaman seperti ini semuanya sudah lebih terbuka. Siapa yang menyangka bahwa ya dengan kemajuan teknologi semuanya serba terbuka seperti sekarang. Ya ada positifnya, ada juga negatifnya sih. Di episode kali ini gue akan coba bahas soal strategi Cina menguasai Indonesia. Gimana? Udah siap-siap nih untuk nimpalin? Let's go! Sebetulnya kalau kita ditanya mereka punya nggak sih strategi untuk menguasai suatu negara atau suatu wilayah, ya tentu itu baik lagi ke persoalannya. Itu proyekannya siapa gitu kan. Kalau itu ya proyekannya Cina untuk memperluas wilayah yang membuat buffer zone seperti misalnya LCS atau dulu dia menganeksasi Mongolia dalam, ya tentu ada strategi-strategi yang mereka hitung dan jalankan. Tapi kalau untuk kasus Indonesia nih gitu kan, sebetulnya ada nggak sih niat atau strateginya? Sebelumnya soal niat untuk menguasai Indonesia, gue akan bikin gantung dulu sampai nanti mungkin Caguan bisa undang Dubes Cina yang baru, Dubes Lukang, untuk coba cerita ke kita niatan itu ada atau enggak sih sebetulnya. Ya gue, Basuki, dan rekan-rekan lain yang jadi host di Caguan, kita semua ini KTP Indonesia kok. Untuk apa juga menjelaskan kepada mereka misalnya apa ada niatan atau enggak merekanya kan. Tapi yang bisa kita lihat dan paparkan adalah gejala-gejalanya. Pertama, dari kata menguasai itu dulu sendiri deh gitu kan. Sebetulnya menguasai sesuatu itu tidak berarti langsung buruk kan. Menguasai ilmu pengetahuan gitu, menguasai teknologi, soft skill dan lain sebagainya. Tapi tentu juga misalnya kalau menguasai suatu wilayah berdaulat, menguasai lahan yang merupakan milik orang lain atau menguasai gaji bulanan kita. Itu didengarnya emang jadi agak denotatif ya, agak nggak enak gitu ya, terutama soal yang penguasaan gaji bulanan. Tapi terkait soal ini memang betul kan bahwa faktanya Cina menguasai modal yang besar. Mereka juga menguasai teknologi. Mereka menguasai distribusi, mereka menguasai pasar tenaga kerja global karena punya SDM yang berlimpah dan lain sebagainya. Kedua, sebetulnya kalau kita lihat Indonesia ini punya siapa sih, ya kan? Punya rakyat, punya konglomerat, punya perusahaan asing. Asing yang mana, ya kan? Jadi kalau kita mau coba bahas soal itu, misalnya kehadiran perusahaan asing yang misalnya pertama kali itu dari US, ya kan? Mereka udah lebih dulu bercokol sebelum perusahaan-perusahaan asal UK, Prancis, Jepang, Malaysia, India, Korea, dan lain-lain gitu kan, termasuk Cina masuk ke Indonesia kan. Justru mereka yang lebih lama menikmati ya entah itu hasil bumi Indonesia atau hal-hal lain yang bersifat ekonomis. Karena kalau kita lihat dari presensinya, paling nggak kalau merujuk artikel dari Historia, Freeport sendiri sudah mendapatkan lampu hijau untuk menambang di Earthsburg tahun 1965. Dan ironinya pada tahun 1967 Undang-Undang Penanaman Modal Asing baru keluar. Ya kalau kita runut sebelum Republik Indonesia merdeka, tentu kita mengalamatkan ini pada VOC ya, dan pemerintahan kolonial dulu dong. Cuman Caguan tidak akan bahas sampai situ ya. Nah, pada tahun 1967 setelah Undang-Undang PMA itu keluar dan yang kebetulan setelah peristiwa Super Semar pada tahun 1966 hingga akhirnya Soeharto berkuasa, pada momen itulah korporasi asing banyak memiliki kesempatan untuk masuk ke Indonesia. Gua nggak akan bahas banyak terkait ini ya, apalagi soal yang terakhir sempat ramai ketika dengan kepemilikan saham Freeport itu. Update-nya sampai mana? Monggo tanya Pange atau siapa gitu yang punya channel yang bahas gituan. Intinya bahwasanya tadi, jadi sebetulnya yang menguasai Indonesia ini siapa? Cina. Lah, wong perusahaan-perusahaan asal Cina itu juga masuknya baru-baru kok. Gue juga di episode sebelumnya udah bahas kan bahwa sebetulnya Indonesia ini juga bukanlah opsi utama Cina kok untuk berinvestasinya di luar negaranya. Jadi maksudnya tinggal lihat aja korporasi-korporasi besar mana yang judulnya adalah perusahaan PMA yang dari tahun 1967 sudah mulai masuk dan tetap eksis sampai sekarang. Sudah berapa mereka menikmati cuan dari Indonesia kan?
Ketiga, kita lihat dari gejala penggunaan media sosial deh ya. Gue coba ukur dari Instagram aja deh, nggak semua kanal media sosial juga sih, kebanyakan kali ya. Perbandingan dari Instagram aja ya, Kedutaan Besar Cina di Jakarta cuma punya 10,8K followers. Kita bandingin aja misalnya sama Kedutaan Korsel Jakarta yang punya 51,6K followers, US Embassy punya 76,3K followers gitu kan, Kedutaan UK punya 83,7K, dan kalau dibandingin sama Jepang punya IG Dubesnya yang kalau ganti orang akun IG-nya tetap sama, dia punya 148K followers di Instagram. Kalau dari argumen engagement media sosial macam IG aja, ya kita lihat Kedutaan Cina udah kalah berapa kali lipat dari negara-negara rivalnya. Apalagi enak gitu ya ngelihatnya IG Dubes Jepang misalnya, langsung sosok seorang dubesnya yang dimunculin, bukan Japanese Embassy-nya. Lah, ini Cina boro-boro kan, malah makin kemari IG Kedutaan Cina di Jakarta udah kayak channel masak-masak aja, padahal kita nggak perlu tahu soal itu kan. Lebih banyak lah yang lebih penting lah yang bisa diekspos gitu kan. Kalau soal makanan mah ke Pasar Baru sama Muara Karang aja selesai, itu bisa dirasain semua ya kan. Gitu kan misalnya kalau pemahaman orang awam. Kenapa ini menjadi penting? Ya kan tadi kita udah coba kasih judul episode ini strategi menguasai. Kalau strategi menguasai tidak didukung oleh propaganda dan kemediaan yang baik dan yang bisa diterima misalnya sama masyarakat, ya otomatis usahanya boncos dong untuk menguasainya tadi kan. Apalagi dalam konteks perbandingan, ya misalnya membandingkan yang merupakan aktor dari, ya itu kan negara luar gitu ya. Berarti representasinya adalah kedutaan besarnya kan yang kita lihat gitu ya, nggak mungkin kita lihat lembaganya. Keempat, Cina tidak memiliki kepak sayap organisasi untuk melakukan pendekatan sampai level grassroots loh. Hal ini tentu banyak faktor. Di Cina sendiri tentu di dalam perpolitikan dalam negeri mereka banyak faksi, banyak kepentingan. Ada yang kerja beneran, ada yang cuma tim hore doang, ada yang kerjaannya menjilat juga, ada yang kerjaannya fokus perform, ada yang mengedepankan progres, dan ada yang birokratis dan cuma mengedepankan ego sektoral. Gak penting kan? Kenapa? Karena kalau Cina tidak ada hal-hal yang begitu, mungkin ya udah detik ini kali mereka menguasai dunia betulan. Tapi pada prakteknya, untuk mendapatkan cuman ada suatu suara di sebuah atmosfer kepemimpinan nasional di Cina sana, apalagi kepemimpinan elit, ya negara berpenduduk super mega jumbo seperti Cina ya agak mustahil deh untuk betul-betul kompak begitu ya kan. Ya jangankan yang penduduknya besar, yang kayak kita agak-agak mendingan 260-270 juta aja ya, kalau ya tahu sendiri kan kacau balau gitu kan, internal birokrasi dan pemerintahannya seperti apa. Gak semudah itu juga emang bahasnya. Tadi maksudnya adalah kepak sayap organisasi untuk melakukan pendekatan sampai level grassroots itu, misalnya kalau di US dengan USAID-nya ya kan, Jepang dengan JICA-nya, UK dengan the British Council-nya, Jerman dengan GIZ-nya, dan lain-lain lah kalau misalnya disebut ya banyak satu persatu. Nah Cina boro-boro punya misalnya kayak di Pacific Place gitu kan, ada namanya Aid America, ini misalnya Aid China gitu, ya mana ada gitu kan, nggak ada. Ya mungkin belum di ACC juga sama kita, atau emang kenapa mereka nggak kepikiran ya bikin kayak gitu ya, gue nggak tahu juga. Tadi gue coba WA, gue tanyain tahu dia WA siapa. Apalagi misalnya waktu kemarin pas awal-awal COVID-19 ya kan, Cina banyak kasih vaksin ya. Totalnya ada apa namanya Sinovac misalnya 2 juta vial untuk dihibahkan ke Indonesia, ke kita. Dan waktu itu pas dia ngasih, dia tulis brandingnya itu kan ya ada tulisannya China Aid gitu kan. Cuman ini China Aid waktu kirim vaksin sampai Jakarta orangnya langsung pulang gitu, ngedrop barang langsung pulang, boy. Ente beneran mau ada engagement nggak, apa enggak sih sama Indonesia ya kan? Nggak tahu apa ya, kita ini bakal jadi negara ekonomi terbesar keempat di tahun 2050 gitu. Ya lu jangan langsung balik gitu aja kali gitu kan. Nggak tahu apa kalau masyarakat kita masih nggak suka sama ente walaupun udah dikasih hibah vaksin dan HP kita merek Cina semua kan. Tahu gitu kan, China Aid atau China Aid buka kantor kayak di Indonesia gitu, Jakarta. Ada yang sosialisasi terkait dengan vaksin, kerjasama dengan para produsen vaksin, bikin webinar series, sebar sertifikat, sebar keikutsertaan kegiatan gitu kan. Anak-anak kampus juga pasti udah seneng banget gitu. Walau dipikir ya kalau ada sertifikat Sinovac gitu kan, dia pikir masih bisa lah untuk langsung ngelamar kerja di Sinovac, padahal nggak juga. Aku juga dulu gitu sih mikirnya, ngumpulin sertifikat acara banyak-banyak gitu kan, harapannya bisa dipakai buat pas cari kerja gitu kan pas lulus, padahal itu semua useless. Ya realnya misalnya mereka bikin semacam engagement group lah gitu kan, yang lebih cengli misalnya.
Bisa dikasih nama misalnya CICA gitu kan, China International Cooperation Agency gitu, tapi jangan lu kok plesetin namanya jadi Cika Chandrika gitu kan, Cica gitu kan, emang lu paling-paling. Lagi diajak serius diplesetin mulu, atau apalah gitu. Yang jelas jangan ente kasih bantuan, habis itu pulang lah, ya kan. Ya kan kita apa ya, mau bilang makasih ya makasih gitu, tapi masa gitu doang. Karena tentu misalnya kalau mereka cuma mengandalkan embassy-nya di Jakarta atau konjen-konjennya di daerah, tentu nggak bisa dong menjangkau grassroots atau kelompok-kelompok yang sebetulnya banyak sekali yang perlu dijangkau sama pemerintah Cina, ya kan. Kalau diplomat ya kaku gitu, karena tidak terlalu banyak urusan soal komunitas kan sebetulnya gitu kan. Emang yang harus diturunin ya para profesional di bidang organisasi kemasyarakatan, tapi ya itu susahnya, di Cina nggak ada ormas bro. Kelima, dan ini yang paling penting, semua itu pasti berasal dari mindset yang digunakan, bukan apesnya. Udah dari pihak embassy mereka kaku, di sisi lain, misalnya para investor Cina juga tidak memiliki pemahaman engagement terhadap stakeholder yang baik. Gak mau belajar gitu dari kisah-kisah sukses bagaimana engagement private sector dari negara-negara barat yang umumnya strateginya ya baik itu penjangkauannya, komunikasinya, follow up-nya bagus-bagus kan ya. Lah, mereka ini udah tahu kalau di Indonesia pretextnya melihat perusahaan-perusahaan asal Cina itu kan kurang baik, malah ditambah dengan banyak hal yang sebetulnya sangat disayangkan, ya kan. Itu hanya akan memperkuat keyakinan publik Indonesia bahwa perusahaan asal Cina kalau ke Indonesia ya cuman maunya cuan doang gitu, nggak mau temenan sama kita, nggak mau memahami Indonesia secara kultural dengan baik gitu kan. Bisa lah kalian-kalian yang punya teman-teman orang bule gitu kan dari negara-negara barat, ya kita lihat sendirilah perbandingannya ya kan. Counterparts dari negara-negara barat lebih tertarik gitu kan, banyak hal soal Indonesia, mau coba makanan itu gitu kan, pergi ke sana kemari takjub dengan keindahan alam dan kuliner kenikmatan Indonesia di daerah-daerah gitu kan. Kalau orang Cina mah boro-boro gitu kan, kesini makannya juga hotpot, Chinese food, makanan Indo paling banter makan Padang gitu, sisanya mereka nggak mau makan ya kan. Cuma ya rada susah ya bahasannya itu ya fenomena latah negara maju lah gitu. Dalam arti dia bisa jual mahal gitu kan ya. Ya karena mereka merasa sebagai upper hand-nya gitu. Jadi gak usah lah gue pelajari negara lu terlalu dalam atau engagement terlalu dalam. Kalau tujuan-tujuan ekonomis sudah tercapai ya tinggal cari negara lain kali gitu yang dipikirin sama mereka gitu. Tapi dari 5 poin itu mungkin banyak dari teman-teman juga yang terutama yang sering ke lapangan atau berurusan sama perusahaan-perusahaan asal Cina yang dari mainland tentu merasakan kan. Kami juga beberapa tahun sebagai praktisi juga menemukan banyak fenomena ya, apalagi terkait dengan mindset itu tadi. Selama mindset dari pihak mereka tidak dirubah, mau sebagus apapun yang dicitrakan tapi tetap kopong dan bobrok di dalam. Jadi kesimpulan yang bisa gue tarik gitu kan, Cina nggak punya strategi gimana-gimana untuk menguasai Indonesia. Dari poin-poin tadi aja yang sederhana mereka udah kecelai semuanya kok, boro-boro kan mau menguasai. Tapi ya jangan ente geser pemaknaannya jadi invasi ya, itu pemaknaannya yang sangat nasty gitu kan. Gue pakai terminologi menguasai aja sebetulnya juga udah cukup tendensius kan. Seperti biasa, kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Kita di sini maksudnya gue liatin aja kalian-kalian semua yang diskusi. Jauh-jauh beli karpet di Persia, padahal di Tanah Abang juga ada. Kalau Cina betulan menguasai Indonesia, kita lalu bisa apa? Gue Fatan Sembiring dari Serikat Alumni dan Kerjasama Indonesia dan Tiongkok untuk Asumsiko.